Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah memberi nikmat yang begitu besar buat kita sehingga kita bisa berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini Ustadz akan mengajarkan tema yang baru. Kalau di minggu kemarin, hampir 2 minggu kemarin, kita membahas sains di cabang atau di bagian fisika ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sains yang biologi ya. Kalau di SMP masih digabung ya antara fisika, biologi, dan kimia, dijadikan satu pelajaran yang namanya IPA. Tapi nanti kalau sudah SMA, kalian nanti akan belajar khusus ya. Jadi materinya lebih dalam. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran biologi tidak kalah menarik dengan pelajaran fisika yang kemarin. Ya, kalau biologi kita akan membahas sesuatu yang hidup pastinya, ya, makhluk hidup ya. Nah, dari bagaimana kita mempelajari makhluk hidup, nanti harapannya adalah kita semakin sadar ternyata begitu besarnya, begitu agungnya yang menciptakan makhluk hidup itu. Ya, ternyata di tubuh makhluk hidup tercipta suatu keteraturan, suatu sistem yang sangat rumit dan yang membuatnya sungguh maha agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, jadi judul materi kita di hari ini adalah di bab klasifikasi makhluk hidup. Ya, subbab yang kita bahas di pertemuan pertama ini adalah tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi sebelum kita membahas klasifikasi, kita harus mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ya, nah nanti di akhir video juga Ustadz akan tambahkan tentang pengenalan mikroskop. Ya, jadi dalam belajar makhluk hidup ya, kita harus menggunakan alat bantu untuk mengamati, karena makhluk hidup itu beragam nak ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang sangat kecil. Kalau sangat kecil, mata kita terbatas ya, kita butuh alat bantu untuk melihatnya. Baik, disimak penjelasan Ustadz berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, Ustadz ingin bahas terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih yang membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Ya, oke. Mungkin kalian di SD sudah belajar ya makhluk hidup itu apa saja, atau di TK, anak-anak TK, adik-adik kalian juga sudah bisa membedakan mungkin ya, mana yang hidup, mana yang mati. Oke, tetapi di pertemuan kali ini kita coba membahas lebih dalam lagi ya. Jadi ada berapa sih ciri-ciri makhluk hidup ya? Ciri yang pertama adalah ini. Jadi sesuatu dikatakan hidup atau dia dikatakan makhluk hidup jika cirinya adalah iya, dia memiliki tingkat dasar berupa sel. Itu syaratnya, syarat utamanya. Jadi tubuhnya harus tersusun atas sel. Ya, apa itu sel? Mungkin kalian sering mendengar, tetapi belum dapat penjelasan. Apa itu sel? Sel itu adalah bagian terkecil atau unit struktural terkecil dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Jadi kalau ada benda tidak punya sel, ya, maka dia dikatakan bukan makhluk hidup. Ya, ini contoh gambar sel. Ya, kalau di tubuh kita manusia ini miliaran selnya, banyak sekali ya. Tetapi ada makhluk hidup juga yang tubuhnya hanya tersusun atas satu sel saja. Dia disebut makhluk hidup uniseluler, yaitu makhluk hidup yang tersusun atas satu sel saja. Contohnya apa? Contohnya bakteri, ya. Kemudian sebagian protista, ya. Ada paramecium, amuba. Nah, itu tubuhnya tersusun atas satu sel saja. Oke. Kemudian untuk makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas banyak sel seperti kita manusia,
hewan, tumbuhan, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok multiseluler. Ya, yaitu tubuhnya tersusun atas banyak sel. Baik, itu dia ciri yang pertama dari makhluk hidup, yaitu di tubuhnya harus tersusun atas sel. Ciri kedua adalah metabolisme. Ya, itu ciri kedua. Jadi makhluk hidup itu harus melakukan metabolisme. Metabolisme meliputi apa saja? Metabolisme meliputi proses makan, ya, kemudian respirasi, kemudian proses ekskresi. 3 proses itu memerlukan nutrisi atau makan, respirasi atau pernafasan, dan ekskresi atau pengeluaran adalah aktivitas metabolisme. Ya. Nah, di manakah tempat terjadinya metabolisme? Sebenarnya metabolisme itu terjadi di dalam sel. Ya. Metabolisme terjadi di dalam sel. Oke, jadi setiap sel kita itu dia juga makan, ya. Dia juga respirasi atau bernafas, dan dia juga ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Nah, itu aktivitas sel kita. Ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, jadi kalau makan, ya, metabolisme yang pertama, makan atau memerlukan nutrisi, itu adalah aktivitas kita memasukkan makanan ke tubuh kita, ya, di mana yang kita butuhkan adalah zat makanan atau biasa kita sebut dengan sari-sari makanan. Ya, kalau kita makan nasi, ya, sebenarnya yang dibutuhkan oleh sel kita itu bukan nasinya, tetapi zat yang ada di dalam nasi, yaitu karbohidrat. Ya, oke, atau glukosa, ya, C6H12O6. Kalau kita makan protein, daging, ya, kita makan daging, sebenarnya yang dibutuhkan bukan dagingnya oleh sel kita, tetapi proteinnya yang disebut dengan amilum. Ya, jadi makan itu adalah fungsinya untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bagi sel. Ya, sehingga makanan itu harus dicerna oleh tubuh kita, oleh sistem pencernaan kita. Oke, baik. Kemudian respirasi. Ya, respirasi atau bernafas. Ya, respirasi adalah menghirup oksigen, ya, dan mengeluarkan CO2. Itu namanya bernafas atau respirasi. Sekarang Ustaz tanya, pernah tidak kita berpikir oksigen yang kita hirup itu untuk apa di tubuh kita? Pernah kita berpikir untuk apa oksigen di tubuh kita? Nah, ternyata masih ada hubungannya dengan metabolisme yang pertama tadi, yaitu makan. Ya. Nah, jika kita makan, kita akan mendapatkan zat makanan, misalnya glukosa, maka glukosa itu akan dibakar oleh oksigen yang kita hirup melalui pernafasan untuk menghasilkan apa? Energi. Sehingga kita bisa beraktivitas. Gitu ya. Jadi saling berkaitan antara proses makan dengan bernafas. Begitu. Oke. Kemudian ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Ya. Jadi kalau pada manusia misalnya, sederhana saja ya, apa saja sih hasil ekskresi dari manusia atau hasil pengeluaran dari manusia? Ada apa? Keringat misalnya, urin, ya, CO2. Itu adalah zat-zat yang merupakan hasil dari metabolisme, bukan hasil ya, sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi sehingga harus dibuang dari tubuh kita. Itu namanya proses ekskresi, mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh kita. Ya. Oke, baik. Itu dia ciri yang kedua, metabolisme ya. Jadi ada, satu ulang kembali, ada proses makan, ada proses respirasi, dan proses ekskresi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke ciri yang ketiga,
Ustadz akan menjelaskan terkait dengan beberapa cara makhluk hidup dalam mendapatkan makanannya. Jadi makhluk hidup dalam mendapatkan makanannya dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof? Autotrof adalah kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan ini hanya dari kelompok tumbuhan dan sebagian alga. Ya, jadi syaratnya dia harus memiliki klorofil, zat hijau daun, untuk bisa melakukan fotosintesis. Kemudian kelompok yang kedua adalah heterotrof. Heterotrof adalah kelompok makhluk hidup yang mendapatkan makanannya tidak dengan cara menghasilkan sendiri. Ya, dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia harus mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain atau dari benda lain. Ya, jadi ada dua cara untuk heterotrof ini mendapatkan makanannya. Yang pertama adalah dengan cara menguraikan, ya, menguraikan makanan atau zat sisa, atau menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memakan, ya, memakan langsung makhluk hidup. Ya, kalau menguraikan ini dilakukan oleh bakteri dan jamur. Kalau memakan makhluk hidup yang lain, ya, artinya dia sebagai predator gitu, maka ini dilakukan oleh hewan, gitu ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, itu dia ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu metabolisme. Kita sekarang masuk ke ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu ciri yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru. Ya. Apa tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi? Jadi, tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan keturunannya sehingga tidak punah. Oke. Ada beberapa cara makhluk hidup dalam melakukan reproduksi atau berkembang biak, yaitu yang pertama dengan cara seksual. Ya, apa itu dengan cara seksual? Yaitu melalui proses bertemunya sel kelamin jantan atau biasa kita sebut gamet jantan dengan sel kelamin betina atau gamet betina. Ya, jadi harus melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itulah yang dinamakan reproduksi secara seksual. Ya. Oke. Kemudian ada juga reproduksi secara aseksual. Ya, jadi reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melalui bertemunya sel kelamin jantan atau gamet jantan dengan sel kelamin betina atau gamet betina. Ya. Apa saja contoh dari reproduksi aseksual? Banyak sekali, nak, ya. Banyak sekali. Bisa dilakukan oleh hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, ya. Oke. Contoh-contohnya misalnya adalah membelah diri, fragmentasi, membentuk tunas. Nah, itu adalah contoh-contoh reproduksi secara aseksual. Oke, kita masuk ke ciri. Oke, ciri yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makhluk hidup dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beda antara tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh atau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran atau volume, ya, akibat dari pertambahan jumlah sel atau ukuran sel. Ya, itu dia tumbuh. Misalnya dari kecil ke besar itu pasti mengalami pertumbuhan. Ya,
Bertambah apa? Bertambah tinggi bisa, bertambah gemuk bisa. Itu namanya tumbuh. Ya. Oke. Pohon mangga misalnya dari kecil kemudian tinggi, ya, maka dia dikatakan mengalami pertumbuhan karena ukurannya bertambah. Oke. Sekarang berkembang atau perkembangan adalah ya perubahan menuju arah dewasa. Ya, perkembangan menuju arah dewasa. Kalau sederhananya Ustadz kasih clue untuk mengingat atau memahami apa itu perkembangan, yaitu misalnya dari yang tidak ada menjadi ada, itu perkembangan. Ya, misalnya nih Ustadz ya, waktu baru lahir, waktu baru masih bayi ya, nggak mungkin kan Ustadz baru lahir punya jenggot ya. Iya, sehingga sekarang Ustadz sudah punya jenggot, Ustadz dikatakan mengalami perkembangan. Dulu tidak ada, sekarang ada. Dulu nggak punya jenggot, sekarang punya jenggot. Nah, itulah perkembangan. Ya, kalau pada tumbuhan misalnya, ya, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini misalnya perkecambahan ya. Dari biji muncul akarnya ya. Kemudian batangnya muncul batang, muncul daun ya, dan seterusnya. Jadi muncul bagian-bagian yang sebelumnya tidak ada. Itulah yang dinamakan berkembang. Ya, oke, baik anak-anakku. Itu dia ciri yang keempat. Sekarang kita masuk ciri yang kelima. Ciri yang kelima adalah iritabilitas. Apa itu iritabilitas? Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Kepekaan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Ya, jadi berbagai makhluk hidup punya cara yang khusus dalam menanggapi rangsangan. Misalnya, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa, Nak? Iya, ini gambar putri malu ya. Oke, tahu ya putri malu ya, tanaman putri malu. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke semak-semak ya, kebun-kebun misalnya di situ biasanya ya kalian menginjak tanaman yang seperti ini. Ini namanya tanaman putri malu. Itu kalau kita sentuh ya atau kita beri getaran, guncangan, maka dia akan mengatupkan daunnya. Artinya dia peka terhadap rangsangan. Gitu ya. Oke, misalnya yang lain. Lihat gambar ini. Ini juga jenis tanaman. Tanaman apa itu? Tanaman Venus, betul. Jadi tanaman Venus ini juga punya cara khusus dalam menanggapi rangsangan. Apa yang dilakukan? Oke, jika ada serangga yang nempel di daunnya, dia akan mengatupkan daunnya, ya, sehingga serangganya terjebak di situ. Ya, itu adalah cara-cara berbagai makhluk hidup dalam menanggapi rangsangan. Oke, itu dia ciri yang kelima, iritabilitas. Kita masuk ke ciri yang keenam, adaptasi. Ya, jadi ciri yang keenam adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, jadi makhluk hidup itu harus punya kemampuan untuk adaptasi. Kalau nggak bisa adaptasi, apa yang terjadi? Dia bisa punah, nak. Ya, bisa punah. Mungkin dulu kalian atau kalian mungkin mengenal di buku-buku sejarah ya, atau di film-film ya, ada hewan-hewan yang dikisahkan dulu ada, sekarang tidak ada. Misalnya mamut ya, atau bahkan dinosaurus ya. Kenapa kok dulu ada sekarang tidak ada? Mungkin karena dia salah satunya tidak memiliki kemampuan adaptasi. Ya, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ya. Nah, apa saja sih macam-macam adaptasi? Ternyata adaptasi juga beragam ya. Oke. Yang pertama, macam adaptasi adalah adaptasi morfologi. Nah, ini adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Iya.
Misalnya apa? Misalnya paruh burung atau paruh burung ya, itu bermacam-macam. Tergantung apa? Tergantung jenis makanannya. Ya, bisa dilihat gambarnya. Iya, ada yang makan biji seperti ini ya, makan daging, kemudian makan ikan dan sebagainya. Jadi paruhnya menyesuaikan diri dengan bentuk makanannya, sehingga dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup. Itu namanya adaptasi morfologi. Ya, masih banyak contoh yang lain. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi apa? Iya, adaptasi tingkah laku. Nah, ini adalah cara makhluk hidup untuk menanggapi rangsangannya dengan melakukan tingkah laku tertentu. Ya, mungkin suatu cara agar terhindar dari mangsanya ya. Nah, itu dilakukan tingkah laku yang unik biasanya ya. Misalnya ini. Ya, apa ini? Sudah tahu ya? Oke, ini namanya apa? Iya, bunglon. Ini bunglon ya. Jadi bunglon itu kita kenal dia bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Tujuannya apa? Biar tidak dikenal musuhnya. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian adaptasi yang terakhir adalah adaptasi fisiologis. Ini terkait kerja fungsi organ-organ atau sistem di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, misalnya ini ada ikan air tawar dan ikan air laut. Ini berbeda ya dalam ekskresinya. Kalau ikan air tawar dia biasanya ekskresinya, urinnya ya itu encer gitu ya. Kalau ikan air laut dia pekat. Kenapa kok begitu? Ini terkait dengan fungsinya tubuhnya dalam menanggapi lingkungannya. Atau misalnya adaptasi fisiologis ya, orang yang hidup di dataran tinggi ya itu memiliki sel darah merah atau hemoglobin ya, itu lebih banyak dibanding orang yang tinggal di dataran rendah. Kenapa? Karena orang yang di dataran tinggi lebih membutuhkan oksigen. Ya, dimana kita tahu bahwa hemoglobin fungsinya mengikat oksigen. Karena dataran tinggi tingkat oksigennya rendah. Nah, itulah adaptasi fisiologis. Baik anak-anakku sekalian, itu dia ya beberapa ciri dari makhluk hidup ya yang harus kalian pelajari. Ya, nanti bisa direview kembali di bukunya. Baik, itu dia tadi beberapa ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Ustadz review dulu ya. Jadi yang pertama, suatu makhluk hidup harus memiliki ciri adalah tubuhnya tersusun atas sel. Yang kedua adalah bisa melakukan metabolisme. Metabolisme meliputi apa saja? Makan, kemudian respirasi atau bernafas, kemudian yang ketiga adalah ekskresi. Kemudian ciri yang ketiga adalah reproduksi ya. Jadi makhluk hidup harus bisa melakukan reproduksi atau berkembang biak. Ciri yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian ciri yang kelima adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, dan yang keenam adalah adaptasi. Baik, itu dia beberapa ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas. Kemudian Ustadz akan lanjutkan ke pengenalan mikroskop ya. Jadi ini penting untuk kalian ketahui, kalian ilmui sebelum kita praktik langsung. Insya Allah nanti ketika datang ke Al-Mahira kita sudah siap menggunakan mikroskop. Oke, baik nak, diperhatikan penjelasan berikut dari Ustadz. Mengapa kita menggunakan mikroskop? Ya, mikroskop itu adalah alat bantu untuk melihat benda yang sangat kecil ukurannya. Jadi dalam biologi, dalam ilmu biologi, kita akan mempelajari makhluk hidup dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan
kalau yang paling kecil ukurannya bisa nanometer, ya. Nanometer itu 10 pangkat min 9, 0,00000 meter. Sangat kecil. Ya. Bisa dilihat pada tampilan berikut, ya. Ini adalah beberapa objek pengamatan dari biologi, ya. Ada yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, sebelum Ustadz jelaskan bagian-bagian mikroskop, kita belajar dulu nih sejarah mikroskop. Ya, jadi mikroskop itu tidak muncul tiba-tiba sudah secanggih yang sekarang. Awalnya dulu bentuknya masih sangat sederhana. Misalnya ini, ya, mikroskop yang dibuat oleh Janssen, ya, kemudian yang dibuat oleh Hooke, kemudian yang dibuat oleh Leeuwenhoek, ya. Jadi mikroskopnya masih sangat sederhana, ya. Yang terkenal ini yang dibuat oleh Robert Hooke, ya, ketika dia mengamati sayatan gabus. Dilihat di sayatan gabus, ya, itu ada ruangan kotak-kotak kecil, ya, sehingga dinamakan dengan sel. Sel itu artinya adalah ruangan, ya. Jadi itu cikal bakalnya penamaan sel, yaitu pengamatan dari Robert Hooke menggunakan mikroskop yang sangat sederhana ini. Oke, baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke bagian-bagian mikroskop. Ya, sekarang mikroskop sudah sangat beragam. Ya, mikroskop mulai dari yang mikroskop cahaya sampai mikroskop elektron. Kalau yang kita gunakan di sekolah, di lab-lab sekolah itu biasanya mikroskop cahaya. Kenapa dinamakan mikroskop cahaya? Karena sumber cahayanya, ya, itu dari cahaya matahari atau dari lampu, ya. Oke, ada yang lebih canggih lagi, mikroskop elektron namanya, ya. Itu bisa melihat benda atau makhluk hidup yang sangat kecil, virus bisa terlihat, ya. Oke, itu biasanya dimiliki di lab-lab penelitian di kampus-kampus, ya, atau di lembaga penelitian. Oke, baik. Untuk mikroskop cahaya, bagian-bagiannya seperti ini, nak. Ya. Kita mulai dari atas, ya. Ada yang namanya lensa okuler, ya, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Kemudian ada tabung mikroskop, ya. Oke, bisa dilihat fungsinya. Kemudian ada pemutar kasar, ya. Kemudian ada pemutar halusnya, ya. Oke. Untuk mengatur fokus biar bayangan yang terlihat jelas, ya. Kemudian ada revolver. Revolver ini adalah tempat menempelnya lensa objektif, ya. Kemudian ada lensa objektif sendiri, ya. Lensa objektif ini untuk memperbesar bayangan. Jadi di mikroskop ada dua lensa, ya. Lensa okuler yang tadi dekat dengan mata, lensa objektif yang dekat dengan benda yang kita amati. Ya, untuk memindahkan perbesaran, jadi di lensa objektif ini ada beragam perbesaran. Ada bermacam-macam, mulai 10, 40 sampai 100. Nah, untuk memindah perbesaran kita gunakan revolver. Oke, kemudian ada meja benda, ada penjepitnya, tempat menjepit benda yang akan kita amati. Menjepitnya di bendanya kita letakkan di kaca, ya. Ya, nanti bisa jelaskan kaca preparat seperti apa. Kemudian ada meja benda, di bawahnya ada kondensor, diafragma, ya, untuk mengatur cahaya. Kemudian ada cermin. Cermin itu untuk memantulkan cahaya, ya. Jadi permukaan cermin di mikroskop ada dua macam, ada yang datar, ada yang cekung, ya. Tergantung sumber cahaya. Kalau cahayanya redup pakai yang cekung biar bisa dikumpulkan cahayanya. Oke, kemudian ada kaki mikroskop. Nah, itulah bagian-bagian mikroskop, ya. Di buku kalian ada, insya Allah, ya. Nanti dilihat lagi di bukunya. Kemudian nanti yang belum dapat buku saat kirimkan file PDF-nya, dilihat fungsi-fungsinya lebih detail, ya. Nah, sekarang ini Ustadz ingin menjelaskan bagaimana sih menggunakan mikroskop. Ya, nah, karena mikroskopnya tidak Ustadz bawa, ya Ustadz bantu menjelaskan menggunakan video berikut. Silakan disimak videonya. Salah satu jenis mikroskop adalah mikroskop cahaya.
Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber pembentukan bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Tubus atau tabung mikroskop. Untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa yang berada di dekat objek atau benda yang diamati. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Revolver. Untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat, sehingga memperjelas bayangan benda. Pemutar halus. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bertujuan untuk mempertajam bayangan objek. Lengan mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Meja preparat. Meja ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Klip penjepit objek. Bagian ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kondensor. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar preparat lebih jelas terlihat. Sedangkan diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin. Cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop, dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian aturlah cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti pada video berikut ini. Siapkan preparat yang akan diamati.
kemudian letakkan di meja preparat mikroskop. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ingat, jangan memutar pemutar kasar secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Oke, baik anak-anak, itu dia tadi video terkait bagaimana menggunakan mikroskop dengan baik dan benar dari saat menggunakan, ya, mengambil dan menyimpannya. Ya, Ustadz harap kalian bisa menerapkannya nanti ketika pengamatan dengan mikroskop. Nah, untuk pertemuan pertama di KD 3.2 ini di bab klasifikasi makhluk hidup, Ustadz akhiri. Ustadz cukupkan, ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dari awal video sampai akhir video bisa kalian pahami, insya Allah. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء